Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai e-book tentang Untaian Nasihat Menghadapi Pemilu. E-book ini ditulis oleh Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Judul bukunya Untaian Nasihat Menghadapi Pemilu. Penulisnya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Kemudian desain dan layout Abu Alifah. Ukuran bukunya 10,5 cm kali 14,5 cm sebanyak 40 halaman. Edisi 1 itu bulan Jumadal Akhir tahun 1445 Hijriah. Diterbitkan oleh Yusuf Abu Ubaidah. Daftar isinya diantaranya mukadimah, kemudian nasihat pertama, tetap sibuk dengan ibadah kepada Allah. Kemudian nasihat kedua, perbanyak doa. Nasihat ketiga, menjaga persatuan dan stabilitas keamanan negara. Nasihat keempat, waspadalah dosa-dosa saat politik. Nasihat kelima, urgensi pemimpin negara. Nasihat keenam, belajar dewasa dalam masalah menggunakan hak suara pemilu. Kemudian nasihat ketujuh, inilah kriteria pemimpin idaman dalam Islam. Kemudian nasihat kedelapan, siapapun presidennya, inilah prinsipnya. Dan terakhir adalah penutup. Kemudian sebelum melanjutkan pada nasihat pertama, pertama-tama sebagai disclaimer ya, saya hanya membacakan daripada isi e-book ini. E-book ini tidak boleh dikopi, diperjualbelikan bebas, harus mendapatkan izin daripada Ustadz Abu Ubaidah terlebih dahulu ya. Karena saya hanya ingin membacakan buku-bukunya saja atau e-booknya saja, tidak menambahkan dan tidak mengurangi daripada isi apa yang sudah dibacakan oleh saya. Dan sekarang mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabu 14 Februari 2004, negara Indonesia akan mengadakan hajatan besar, yaitu pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislatif dan memilih capres dan cawapres. Waktu semakin dekat, hiruk pikuk politik sudah memanas, dan sudah mulai banyak saudara-saudari yang tanya kepada kami di sini adalah pihak Ustadz Abu Ubaidah mengenai sikap yang benar menghadapi pemilu yang ada di depan mata ini. Kalau dari pembuatan video ini, yaitu tinggal 1 bulan lagi ya, sekarang 14 Januari, berarti 14 Februari, tinggal 1 bulan lagi. Maka dengan bertawakal kepada Allah, kami ingin menyampaikan beberapa poin penting yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan untaian kata nasihat ini ikhlas mengharapkan pahala Allah dan menginginkan kemaslahatan bagi para hamba. Nah, di sini ada catatan kakinya bahwasanya tulisan ini asli ya. Ini juga sudah diterbitkan 5 tahun yang lalu pada tahun 2019. Menghadapi pemilu dikoreksi dan disetujui oleh Ustadzuna Aunur Rafiq Gufron LC Hafizahullah Ta'ala dan Ustadzuna Ahmad Sabik LC Hafizahullah Ta'ala, dimuat di majalah Al-Furqan edisi 12 tahun 13 bulan Rajab 1435 Hijriah. Kemudian kami revisi ulang dengan penyesuaian agar lebih luas manfaatnya, yaitu penyesuaian untuk tahun 2024 ini. Selanjutnya yang pertama langsung saja ya, setelah mukadimah kita masuk ke nasihat pertama, tetap sibuk dengan ibadah kepada Allah.
Di tengah hiruk-pikuk politik praktis yang memanas, di saat banyak orang yang lalai dari ibadah, kami mengajak kepada segenap kaum muslimin dimanapun untuk menyibukkan diri dengan amal soleh di saat-saat seperti ini, serta memperbaiki akidah khususnya, ya, amal perbuatan dan akhlak kita. Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil haraji kahijrati ilayya. Ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepadaku. Ini catatan kakinya, hadis riwayat Muslim nomor 2948. Marilah kita memperbaiki diri dengan menuntut ilmu syar'i, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena pemimpin sejati itu lahir dari rakyat yang sejati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Dalam ayat yang mulia ini terdapat faedah bahwa apabila hamba banyak melakukan kezaliman dan dosa-dosa, maka Allah akan menjadikan bagi mereka para pemimpin zalim yang mengajak kepada kejelekan. Sebaliknya, apabila mereka baik, solih, dan istiqomah dalam ketaatan, niscaya Allah akan mengangkat bagi mereka para pemimpin yang adil dan baik. Tafsir Karim Al-Rahman halaman 239 oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dahulu dikatakan para ulama, kama takununa yuwalla alaikum. Bagaimanapun kualitas kalian rakyat, maka begitulah kualitas pemimpin kalian. Jadi rakyat adalah cermin daripada pemimpin. Jika pemimpinnya zalim, maka rakyatnya zalim. Ini ungkapan ini dijadikan sebagai judul sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi. Kemudian Al-Kisah, ada seorang Khawarij yang datang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seraya berkata, wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahmu banyak dikritik oleh orang tidak sebagaimana pemerintahannya Abu Bakar dan Umar? Sahabat Ali menjawab, karena pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang yang semisalku, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisalmu. Syarah Riyadhus Shalihin Juz 2 halaman 36 oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jelas ya bahwasanya pemimpin sekarang adalah cermin daripada rakyatnya. Hikmahnya yang diambil daripada ungkapan ini. Oleh karenanya, jika kita benar-benar menginginkan perubahan dan perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik, marilah kita kiat-kiat berusaha memperubah pribadi-pribadi kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oke, demikian ya untuk nasihat pertama. Nantikan lagi nasihat kedua di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.